Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa 7 saham untuk hari Senin tanggal 29 Juli 2024. Saham-saham bagus yang rutin bagi dividen dan berpotensi uptrend kembali. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi di tangan masing-masing. Oke guys, langsung saja kita ke analisa saham yang pertama. Kita akan bahas saham TAPG guys. TAPG sudah menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan ya di beberapa minggu terakhir ini. Jadi sudah break di atas MA150 dan MA50-nya. Jadi sudah mulai uptrend. Dan teman-teman yang sudah pegang saham TAPG ya, apalagi yang sudah dapat dividennya ya buy on weakness, tentu saja teman-teman dapat capital gain plus dapat keuntungan dari dividen juga. Jadi double cuan guys ya ketika teman-teman membeli saham bagus di harga murah. Jadi ingat guys ya, prinsipnya belilah saham bagus di harga murah. Nah, untuk laba bersih TAPG ya pada kuartal 2 2024 mencatatkan laba yang sangat tinggi ya guys ya, secara year on year itu naik ratusan persen. Dari 175 miliar menjadi 596 miliar. Dan juga ya untuk total pendapatan TAPG di semester 1 yaitu kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini total sudah naik 100%-an ya secara year on year. Jadi laba TAPG ini memang dalam pertumbuhan yang sangat signifikan. Dan itu pun mencerminkan ya guys ya terhadap harga saham yang harga sahamnya juga mulai uptrend kembali. Nah, jadi ketika kemarin pembagian dividen jumbo, TAPG ini kan sempat melesat guys ya sebelum pembagian dividen. Nah, tapi ketika ada dividen trap ya, teman-teman perhatikan di mana TAPG ketika ex-date dividen ini malah langsung naik lagi ya. Langsung adanya menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan dan bisa rebound lagi. Meskipun di beberapa perdagangan yang lalu gitu guys ya, di beberapa bulan lalu memang TAPG-nya sempat sideways ya sekitar MA150. Namun ya TAPG tidak tembus di bawah support satunya. Jadi ketika sideways ini masih berada di level yang cukup aman sebenarnya untuk buyback lagi, untuk averaging down lagi. Nah, inilah kesempatan ya guys ya untuk kita mencari saham-saham bagus pada rilis laporan keuangan kuartal 2 2024. Dan ketika labanya naik, ada pertumbuhan, maka potensi dividennya juga bisa lebih tinggi gitu guys ya. Jadi nanti kita akan hitung-hitungan lah ya saham mana sih yang dividennya lebih menarik gitu ya. Misalkan saham batubara ataupun saham perbankan, mana nih yang dividennya lebih menarik di satu sektornya seperti itu. Jadi untuk TAPG kita lihat juga memang di 2 hari terakhir ini ada akumulasi yang cukup besar dari beberapa investor asing ya. Ada DX, LG, AK, CPBK dan juga YU. Tapi top bayarnya memang di sini adalah DX ya guys ya, masuk 6 miliar dan LG 5,3 miliar. Nah, ini menjadi akumulasi yang cukup besar ya. Di sisi lain kita melihat ternyata investor retail malah jualan ya guys. Yang nggak masalah, nggak apa-apa maksud saya. Ketika harga naik, investor retail mau jualan ya nggak masalah juga ya, karena mungkin ya guys ya investor retail ini masih dalam fase pertumbuhan modal. Jadi ketika sudah cuan ya dijual, ketika sudah untung ya dijual gitu guys ya. Lalu mencari saham lain yang fundamental bagus, labanya naik dan harganya belum kemana-mana. Itu kan sebenarnya strategi yang tidak asing lagi. Tapi untuk melakukan hal tersebut ya kita banyak sekali dihantui rasa bimbang ya. Wah, ini udah naik nih ya, kita hold apa jual gitu ya. Apakah dijual sekarang, apa jual besok, apa jual kapan. Itu kan kadang ada ya rasa-rasa bimbang seperti itu ya. Dan kadang kita pun masih penasaran, wah ini takutnya masih naik. Atau mungkin ada juga fear ya, wah takutnya besok turun gitu ya. Jadi kebanyakan kita lihat pada hari Jumat kemarin, investor retail di TAPG itu banyak yang jual guys, seperti Stockbit ya, Mirai Asset, Indo Premier, Ajaib ya, ini banyak sekali yang jualan. BNI Sekuritas juga terpantau jualan saham TAPG. Nggak masalah ya, tidak ada masalah dengan retail yang berjualan selama mereka untung ya. Jadi saya pun ya senang ya kalau misalkan teman-teman bisa cuan juga di saham. Oke guys, lanjut ke HMSP. Nah, berbeda dengan TAPG ya yang mencatatkan kenaikan laba yang sangat bagus dan juga signifikan, HMSP ini labanya malah turun guys di kuartal 2 2024. Jadi di tanggal 24 Julinya ini anjlok ya 5,52% ketika rilis laporan keuangan. Lalu disusul di tanggal 25-nya itu turun lagi 2%-an. Dan hari Jumat kemarin itu mulai adanya tanda-tanda kenaikan ya guys ya. Naik 1,49% di level Rp680 per lembar saham. Tapi memang untuk kuartalannya ada penurunan dari 1,5 triliun, labanya turun menjadi 1 triliunan saja. Untuk full year-nya diproyeksikan juga turun ya dari 8 triliun menjadi 6,6 triliunan untuk HMSP ini.
Bagaimana prospeknya untuk saham-saham sektor rokok? Ya seharusnya sih sudah mulai diversifikasi ya ke sektor lain, seharusnya seperti itu. Karena persaingannya udah gak sehat lagi ya untuk saham rokok ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali penikmat rokok yang tadinya dia itu belinya HM Sampurna ya guys ya, belinya Gudang Garam, malah mereka itu membandingkan dengan saham lain yang mungkin tanpa cukai gitu ya. Jadi ini uh, pertandingan persaingannya sudah nggak sehat lagi ya, di mana rokok-rokok non cukai banyak yang berkeliaran, dan juga para penikmat rokok ini ternyata tidak terlalu fanatik gitu guys ya. Jadi mereka itu masih masih welcome dengan rokok-rokok lain yang mungkin rasanya berbeda gitu ya, tapi aromanya ya wangi gitu guys. Jadi saya pun memang dulunya mantan perokok gitu guys. Jadi saya tahu lah bagaimana perkembangannya orang-orang perokok ini, mereka mencari alternatif yang lebih murah dan lebih terjangkau gitu guys ya, dari selera yang mereka nomor dua sebenarnya. Yang paling menitik beratkan adalah harganya. Yang mereka ini mencari rokok yang harganya murah tapi masih bisa dinikmati gitu ya. Maksud saya seperti itu. Jadi HMSP ini ada perkembangan ya guys ya, dan juga mengeluarkan rokok-rokok elektrik. Tapi apakah itu cukup untuk mendongkrak laba bersih HMSP? Saya rasa tidak. Nah, tapi dari sisi teknikal memang sudah cukup menarik guys ya, meskipun labanya anjlok gitu ya, labanya turun, tapi tertahan guys di support 1 ya guys ya, sekitar 670-an. Lalu kita melihat juga di hari Jumat kemarin itu ada kenaikan 1,4% disertai dengan adanya akumulasi. Akumulasinya ternyata dari KZ 4,2 miliar, lalu DH 800 juta, XA 780 juta, dan investor lainnya. Jadi yang paling besar akumulasi di sini kita lihat adalah KZ ya guys ya, 4,2 miliar seperti itu. Jadi untuk HMSP karena sudah berada di area oversold dan tertahan di support ya guys ya, saya predik di hari Senin kemungkinan akan ada teknika rebound. Tapi itu hanya sekedar teknika rebound saja. Teman-teman harus main cepat ya di saham HMSP karena harganya untuk jangka panjang masih berpotensi bisa turun lagi. Ingat guys, jangka panjang masih bisa turun, tapi untuk jangka pendek ini potensi ada teknika rebound. Ya, kita akan coba lihat besok di hari Senin ya, tanggal 29 Juli. Lanjut ke saham sektor properti ya, ada BSDE yang juga sempat melemah ya guys ya kemarin 2,9%, lalu di hari Jumatnya naik 1,49%. Untuk BSDE sih sebenarnya sepertinya ya belum rilis laporan keuangan, tapi dari laporan penjualannya katanya bagus ya guys ya. Nanti kita akan update ya secara terpisah untuk BSDE ini. Nah, BSDE dengan kenaikan 1,4% itu ada akumulasi juga guys. Labanya belum keluar ya, labanya belum keluar. Akumulasinya dari Indo Premier, lalu ZP dan juga BK ya. PD paling besar 4,7 M dan ZP 1,5 M, sedangkan BK 364 juta. Jadi asingnya terpantau akumulasi nih di saham BSDE. Nah, pada kuartal 1 2024 labanya itu naik bagus ya guys ya, labanya naik signifikan. Dari 884 miliar naik menjadi 1,4 triliun. Jadi untuk kuartal 2 nanti kita akan lihat ya apakah capaiannya juga akan cemerlang atau tidak. Karena ya kalau misal teman-teman perhatikan ya, upside dari BSD ini cukup menarik guys ya, bahkan bisa tembus sampai 1.200-an. Di harga saat ini saya rasa BSDE sudah cukup menarik guys ya, untuk mungkin teman-teman mau invest jangka panjang sebelum pemangkasan suku bunga seperti itu. Kita lanjut ke saham Bluebird ya guys ya. Untuk Bird juga setahu saya sih belum rilis ya laporan keuangan. Coba kita sambil cek ya. Bird karena banyak sekali saham yang udah rilis laporan keuangan, tapi tidak semua sahamnya bagi dividen gitu kan ya. Jadi tidak semua kita bahas juga. Nah, Bluebird ini di hari Jumat kemarin ternyata ada sedikit kenaikan 0,31% ya dari closing kemarin. Sebenarnya sempat naik ya, mengetes di MA 150-nya, tapi dia turun lagi. Gitu. Jadi sempat menuju ke 1665 ya guys untuk area high-nya, tapi closingnya di 1625. Jadi ada penurunan lagi. Nah, tapi meskipun kenaikannya tipis, kita melihat Bird ini juga sudah sangat menarik ya, karena di tanggal 24 Juli kenaikan 7% ini disertai dengan adanya volume transaksi yang tinggi. Jadi di sini kita melihat banyak investor yang sudah mulai masuk di saham Bird ya. Bird ini dia saham yang cukup downtrend, jadi upside-nya sangat tinggi ya guys ya teman-teman. Kalau misalkan mau hold ya bisa dikasih keuntungan dari capital gain yang cukup besar. Untuk Bird ini ada akumulasi dari XA ternyata 800 jutaan, lalu CDA, IKK, CP dan juga DR ya, beberapa investor asing terpantau masuk akumulasi di saham Bluebird.
Jadi sembari kita menunggu rilis kuartal 2 2024, kita pun akan memantau ya guys ya pergerakan saham Bluebird ini. Jika turun di bawah 1.600, teman-teman dikasih kesempatan yang lebih bagus lagi untuk akumulasi di harga yang lebih murah tentunya ya. Bird ini juga sebenarnya sudah menjadi incaran kita guys ya sejak dia tembus di mengetes ya di MA50-nya, dan benar tanggal 17 Julinya dia tembus di atas MA50 dan naik ke resisten 1. Meskipun sempat beberapa hari perdagangan dia sempat melemah kembali, tapi Bird saya lihat memang potensinya cukup bagus ya karena perusahaannya juga profitable dan juga rutin bagi dividen tentunya. Lanjut ke saham auto guys. Untuk Astra Auto Parts ya guys ya, kita pun masih menunggu rilis kuartal 2 2024 auto ya. Kita coba cek auto. Untuk auto, anak usaha dari Astra International juga sangat rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun. Nanti bulan Oktober akan bagi dividen interim lagi. Jadi untuk auto di hari Jumat kemarin juga sudah ada kenaikan ya, 2,44% di level 2100. Meskipun di 4 hari terakhirnya dia itu ada turun lagi guys ya. Jadi ketika naik di atas MA150, autonya malah turun lagi. Dan sebenarnya ini adalah diskon ya guys ya, karena kan sempat menyentuh di level 2200-an. Jadi untuk auto disertai dengan adanya akumulasi besar dan berada di area oversold, tentu saja ini sangat menarik. Akumulasinya dari CC 3,9 miliar, lalu NI dan beberapa investor asing lainnya seperti ZP, TPLG dan juga AK terpantau akumulasi. Jadi sudah sangat menarik ya sebenarnya untuk auto ini. Teman-teman yang mau buy on weakness di area higher low untuk auto, saya rasa juga di level 2000-an masih sangat oke. Lanjut ke saham DSNG ya, satu saham CPO juga, dimana DSNG coba kita cek juga ya guys ya labanya. Di hari Jumat kemarin memang ada kenaikan 2,9% guys ya. Close di sekitar Rp710 per lembar saham. Untuk DSNG juga ada akumulasi yang cukup besar. Volume transaksinya juga bagus ya guys ya, di 3 hari terakhir di sini volume transaksinya cukup bagus. Coba kita cek akumulasinya dari LG, ternyata 5,4 miliar dan beberapa investor asing lainnya. Jadi asingnya masuk nih di DSNG. Ada LG, BB, HD, BK dan juga KK, lalu ada MG juga yang terpantau akumulasi ya. Jadi untuk DSNG apakah bisa lanjut naik lagi ya? Kemungkinan bisa lanjut naik lagi guys ya. Apakah akan tembus di area all time high-nya di atas 730 ya, kemungkinan besar bisa ya selama fundamentalnya bagus. Tapi memang kuartal 1 kemarin ada kenaikan laba bersih. Untuk kuartal 2-nya belum rilis ya guys. Jadi kita masih menunggu untuk rilis saham-saham yang berpotensi bisa naik lagi dan berpotensi labanya juga akan tumbuh ya. Karena saham-saham CPO kita lihat juga mulai rata-rata mulai naik lagi. Ya, semoga saja saham-saham lain juga bisa naik ya, seperti LSIP, lalu AALI ya guys ya di sektor CPO. Oke ya, selanjutnya kita ke saham TOWR. Untuk TOWR kemarin sempat naik ya ke area high di 800, namun dia turun lagi, jadi masih closing di area yang sama di sekitar 790. Kita juga akan cek saham TOWR guys. TOWR ya, salah satu saham tower. Untuk TOWR di hari Jumat kemarin kita lihat stokastik juga menyentuh di area oversold atau jenuh jual. Jadi kemungkinan bisa bangkit lagi guys, bisa naik lagi ya, karena kita melihat juga sempat naik dari area bottoming di 660 dan sempat ke 800-an. Ya, jadi TOWR juga menjadi salah satu saham yang terkena dampak dari sell in Mei. Dia sangat downtrend guys ya. Dan semoga saja nanti laba bersihnya juga bisa ada kenaikan di kuartal 2 2024. Untuk kuartal 1 ya, coba kita cek kuartal 1 ada sedikit kenaikan dari 332 miliar menjadi 350 miliar. Nah, kuartal 2 nanti kalau misalkan labanya naik, maka harganya juga berpotensi akan naik lagi ya, terdorong dari sentimen positif dari kinerja fundamental perusahaannya. Jadi untuk TOWR juga ada akumulasi yang cukup bagus nih dari SQ, YU dan juga ZP. Dari SQ 7,2 miliar, YU-nya 1,5 miliar dan ZP 247 juta. Meskipun banyak sekali investor asing yang jualan, tapi di sini SQ akumulasinya sangat besar ya guys ya, sehingga ada akumulasi yang juga bagus. Oke guys, kita sudah bahas 7 saham yang cukup menarik untuk kita pantau di hari Senin. Ada saham TAPG ya, teman-teman masih bisa hold. Untuk HMSP spekulatif buy untuk trading jangka pendek ya, kemungkinan akan ada teknika rebound. Lalu untuk BSD sendiri ya teman-teman, untuk buy on supportnya masih oke. Sedangkan untuk Bluebird juga buy on support ya. Lalu untuk auto juga sama ya, buy on support di area higher low-nya.
Sedangkan untuk DSNG sih trend following ya, lebih cocok untuk trend following. Sedangkan untuk TOWR juga masih di fase downtrend dan semoga saja bisa naik lagi. Kuartal 2 juga semoga saham-saham yang rutin bagi dividen ini nanti kuartal 2-nya bagus, labanya naik sehingga dividennya juga berpotensi akan lebih tinggi lagi. Oke guys, menurut teman-teman saham mana nih yang paling menarik? Boleh tulis kolom komentar ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.